Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dalam ibadah keluarga terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang waktu, bagaimanakah perasaan kita? Adakah rasa panik? Adakah rasa tidak berdaya? Atau sebaliknya, ada rasa bersalah, seolah-olah waktu itu begitu cepat dan tidak kembali lagi. Atau kita merasa bahwa kita sudah menguasai waktu, bahwa kita sudah menggunakan setiap detik waktu dengan bijak. Waktu berjalan secara terus-menerus. Tidak ada yang mampu untuk menghentikannya. Nah, oleh karena itu, kita sering sekali merasa kekurangan waktu. Bahkan kita katakan, cepat sekali berlalu hari ini. Cepat nian minggu ini berlalu. Cepat nian bulan ini berlalu. Cepat nian 1 tahun tidak terasa. Namun, ketika kita mengatakan demikian, pernahkah kita bertanya, seiring berlalunya waktu, apa yang sudah aku lakukan? Apa yang sudah aku kerjakan? Adakah sesuatu yang baik yang sudah aku lakukan? Adakah sesuatu yang berguna yang sudah aku lakukan? Atau sebaliknya, berlalunya waktu itu dengan sia-sia belaka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini agar kita menggunakan waktu yang masih tersisa, yang masih Tuhan berikan bagi kita. Kita memanfaatkan secara bijaksana. Gunakanlah waktu yang telah dikaruniakan oleh Tuhan bagi kita secara bijak, secara bertanggung jawab. Dan itu adalah sebuah perbuatan
yang sangat mulia dan sesuatu yang sangat diharapkan oleh Tuhan dari kehidupan kita selaku umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca tadi dikatakan di ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimanakah kita untuk mempergunakan waktu itu dengan baik, memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik, dengan bijaksana dan bertanggung jawab? Kalau kita baca tadi dari ayat 17 sampai dengan ayat 21, di sana diberitahukan ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali yang harus kita kerjakan yaitu mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah poin yang pertama. Mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada cara yang lain menggunakan waktu lebih baik selain berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Dari manakah kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya, melalui komunikasi yang secara terus-menerus kita lakukan di dalam doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di sini yaitu jauhi kemabukan dan hawa nafsu. Jauhi kemabukan dan hawa nafsu. Apa yang harus kita jauhi agar waktu kita tidak sia-sia? Firman Tuhan hari ini mengatakan, jauhilah kemabukan, jauhilah hawa nafsu. Membiarkan diri mabuk berarti kita sedang memberi diri kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu adalah gambaran kehidupan yang tidak punya aturan. Selain daripada memuaskan keinginan dagingnya. Hawa nafsu yaitu melakukan apa yang diinginkan tanpa peduli apakah itu benar atau salah. Kehidupan yang dikuasai dengan kemabukan dapat mengakibatkan kehancuran hidup. Itu boleh kita lihat Bapak Ibu. Kehancuran di tengah-tengah keluarga. Kehancuran di tengah-tengah hilangnya pekerjaan. Waktu sia-sia. Bahkan tidak produktif. Semakin tingginya kekerasan. Keputusasaan. Depresi. Dan juga penyakit. Dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan di sini kemabukan bukan hanya sebatas mabuk oleh karena minuman keras. Tetapi tadi didasarkan pada ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Keinginan daging kita. Yang ketiga dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Temukanlah kebahagiaan, temukanlah pengharapan, temukanlah kekuatan dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi tantangan di tengah-tengah hidup dengan membiarkan diri dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka biarkanlah Roh Kudus itu yang menuntun, Roh Kudus itu yang mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita lawan kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, yang keempat dikatakan yaitu katakanlah kebenaran. Katakanlah hikmat satu sama lain.
Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, yaitu, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Seiring dengan Kolose 3 ayat 16 ini, kita mau diingatkan, Bapak Ibu, agar kita saling memberitakan, agar kita saling membagikan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Saling menyemangati untuk semakin bertumbuh dalam Kristus. Bagaimanakah kita sebagai umat Tuhan saling menyemangati, apalagi dalam masa sekarang, pandemi COVID-19. Setiap orang yang percaya, setiap keluarga Kristen bisa saling memotivasi, bisa saling menyemangati untuk semakin bertumbuh dalam Kristus. Yang kelima dikatakan, bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau dikatakan dengan segenap hati berarti tidak hanya sekedar bernyanyi. Kalau dikatakan bernyanyi dengan segenap hati berarti kita mengekspresikan hati yang bersyukur. Kita mengekspresikan hati yang percaya, hati yang penuh sukacita. Itu kalau bernyanyi dengan segenap hati. Jadi tidak setengah-setengah ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Ini sering kita lihat, apakah itu dia sukacita atau dia bagaimana keadaannya, dia sama saja ekspresinya di dalam bernyanyi. Bapak Ibu Saudara, poin yang keenam dikatakan yaitu bersyukur senantiasa atas segala sesuatu. Apakah kita orang yang bersyukur? Apakah kita sudah menjadi orang yang senantiasa bersyukur? Atau kita tanya dulu diri kita, sudah seberapa baik kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur sangat penting dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam relasi kita dengan sesama manusia. Bersyukur dengan tulus hati adalah bukti dari kerendahan hati. Orang yang tidak pernah bersyukur adalah masuk pada golongan orang yang sombong. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Atau yang sering dikatakan orang yang egois. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur, berterima kasih kepada sesama. Itu berarti menutup pandangan terhadap diri sendiri dan menyadari bahwa seseorang telah berbuat sesuatu kepada kita. Kalau kita mampu bersyukur, berarti kita sedang mengetahui ada orang yang berbuat pada kita. Ada Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita. Sudah seberapakah kita bersyukur? Seberapa baikkah kita bersyukur? Dan itu harus dari hati yang tulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk bersyukur bukan hanya untuk sesuatu yang menggembirakan. Namun kita sebagai orang yang percaya diajak untuk senantiasa mampu bersyukur dalam situasi apapun. Kalau hanya untuk sesuatu yang bersifat menyenangkan saja, berarti kita belum mengimani
akan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik suka maupun duka, kita harus bersyukur. Dan kita dapat melakukan itu karena kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dalam situasi sulit sekarang, bagaimana kita mampu bersyukur di tengah keluarga kita bersama dengan suami, istri, anak-anak kita, bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dikatakan dalam firman Tuhan yaitu saling merendahkan hati satu sama lain. Bapak Ibu, sering sekali kita membiarkan keinginan, sering sekali kita membiarkan pendapat pribadi kita menciptakan perpecahan. Baik di rumah, baik di masyarakat, di tengah-tengah gereja sekalipun. Ini sering sekali yang dipakai oleh iblis untuk mengacau balaukan keinginanku, kepentinganku, pendapatku yang harus terjadi. Jadi harus hati-hati. Maka tadi dikatakan merendahkan hati satu sama lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjauhkan segala keinginan pribadi kita. Mari kita menjauhkan pendapat dan perasaan pribadi kita untuk keutuhan tubuh Kristus. Agar kita tetap satu, agar kita tetap bekerja sama melakukan kehendak Tuhan yang dimotivasi oleh takut akan Tuhan. Sadarilah, kita adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu, biarlah kehendak Kristus yang lebih utama kita lakukan di dalam kehidupan kita ini daripada kehendakku, daripada keinginan pribadiku. Itu makanya Adoniram Judson, seorang misionaris di Burma, pernah mengatakan suatu petua yang sangat penting tentang bagaimana kita mempergunakan waktu yang dianugerahkan Tuhan secara bijak. Dia mengatakan demikian, kehidupan yang telah dilalui tidak akan dapat diputar kembali, tapi akan tetap ada hingga kekekalan. Demikian juga dengan setiap hari yang ada. Kalau sudah berlalu, maka itu sudah berlalu selamanya. Semua goresan yang kita perbuat atasnya akan tetap terpampang selamanya. Setiap hari-hari tidak hanya menjadi saksi atas hidup dan perbuatan kita, tapi menentukan bagi tujuan kekekalan kita. Bagaimanakah mungkin kemudian kita ingin melihat hari-hari kita yang telah berlalu dan ingin mengisinya kembali dengan hal yang berguna? Memperbaiki hari-hari yang telah berlalu sudah sangat terlambat. Hari yang akan datang ada di tangan kita. Marilah setiap pagi kita bertekad mengirimkan hari-hari kita ke dalam kekekalan, agar semuanya tetap menjadi milik kita selamanya. Dan di malam hari kita berefleksi bahwa satu lagi hari sudah berlalu dan tidak akan dapat kembali bersama goresan yang tidak dapat dihapus dan diperbaharui. Oleh karena itu, marilah dengan pertolongan Roh Kudus kita manfaatkan waktu kita dengan baik. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah oleh karena kasih Tuhan yang memberkati hidup kami. Hingga pada saat ini Engkau berikan napas hidup dan kesehatan, dan kami boleh melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, jika pada masa sulit sekarang, pandemi COVID,
ini, Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk memuji Tuhan di dalam ibadah keluarga malam hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami, terlebih firman-Mu yang telah mengingatkan kami, agar kami senantiasa memakai waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin, yang didasarkan pada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.